Saudara Menteri Kesehatan menyebut pasien pertama kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia tidak bergejala. Namun, salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 adalah dengan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terbaru. Pemerintah melalui Kemenkes mengeluarkan beberapa protokol. Pada tanggal 18 Januari 2022, salah satu staf dosen di TISI UPH dinyatakan positif terpapar COVID-19. Ini merupakan kasus pertama sejak kedatangan mahasiswa di awal tahun 2022, di mana kronologis kejadian diawali dengan rencana makan bersama antara dosen berinisial YA bersama dengan mahasiswa. Rencana makan bersama ini dilakukan dalam rangka penyambutan kedatangan mahasiswa dari dosen. Setelah terkonfirmasi terpapar COVID-19, seluruh mahasiswa yang kontak erat dengan dosen tersebut segera menjalani isolasi mandiri di beberapa kamar yang telah disediakan. Kejadian ini cukup menyita perhatian lebih dari pihak kampus untuk meningkatkan protokol kesehatan serta regulasi yang ada. Salah satu contoh nyata yang dilakukan pihak asrama adalah pemberlakuan jam makan yang berbeda di setiap lantai untuk menghindari kerumunan. Akan tapi apakah realita berkata demikian? Kita ketahui yang masih sering terjadi di sini pelanggaran terhadap penggunaan meja makan untuk menghindari kerumunan gitu, Kak. Menurut Kakak, mengapa hal pelanggaran itu sering terjadi, Kak? Oh ya, jadi sebenarnya ada dua alasan sih kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, terjadinya penambahan jumlah mahasiswa di dormitori, sedangkan ketersediaan tempat untuk siswa makan itu sangat sedikit seperti atau minim. Jadi masih Oke, menurut Kakak, kenapa mahasiswa yang sering makan sekarang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut? Menurut saya ya, berdasarkan kondisi yang di lapangan ya, kita lihat sekarang kadang-kadang mahasiswa itu abai sama peraturan ya. Terus kemudian menganggap peraturan itu sepele begitu ya. Merasa teman saya di sini, saya ikut teman saya, jadi lebih. Melalui data wawancara yang dilakukan, telah terkonfirmasi bahwa cukup banyak mahasiswa yang masih kurang memperhatikan peraturan tersebut. Dan kebanyakan dari mereka yang tahu justru masih cukup segan serta takut untuk mengingatkan sesama rekan mahasiswa untuk menghindari kerumunan. Apakah Anda tahu di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat dan pemerintah memiliki hak dan kewajiban negara masing-masing harus dijalankan? Guru Besar Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, yaitu Askobat Bergani, mengatakan bahwa saat ini kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia masih tidak cukup terkendali. Hak masyarakat sebagai penduduk adalah untuk menjamin kesehatan dari mereka masing-masing dan menjaga prokes masing-masing. Menghindari makan bersama yang digaungkan pemerintah juga tidak dianggap. Banyak dari mahasiswa yang mengabaikan protokol kesehatan ini. Sudah seharusnya sebagai mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat harus proaktif dengan pemerintah untuk meminimalisir angka paparan COVID-19. Kejadian ini justru menyebabkan peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID-19. Semakin hari semakin banyak. Akan tetapi masyarakat masih belum sadar terhadap betapa bahayanya virus tersebut. Sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan banyak upaya untuk mencegah penyebaran dari virus ini sendiri. Pemerintah selalu mendengarkan kritik dari masyarakat sebagai salah satu bentuk demokrasi bangsa di tengah pandemi. Pemerintah selalu mengupayakan yang terbaik bagi kesejahteraan bangsanya. Upaya-upaya tersebut tidak akan ada artinya jika masyarakat tidak mematuhinya. Pandemi ini memang sangat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Kita harusnya melihat di negara lain di mana masyarakat sangat sadar akan betapa bahayanya virus ini. Mereka menaati setiap peraturan yang ada, walaupun mereka tidak melakukan lockdown, tetapi mereka dapat memberhentikan penyebaran virus ini. Mereka tetap melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa, tetapi mereka semua disiplin. Pemerintah tak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu jaga jarak dan selalu mematuhi prokes yang ada. Langkah-langkah untuk mengatasinya, yang pertama, biasakan budaya untuk menaati peraturan dengan disiplin dan penuh integritas. Hindari penggunaan meja lebih dari jumlah maksimum, serta perlunya adanya pengawasan. Yang kedua, sangat diperlukan budaya untuk saling mengingatkan dan menegur di dalam kasih. Yang ketiga, gunakan masker dan tetap menjaga jarak ketika di tengah keramaian. Yang keempat, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Dengan ini, semoga masyarakat segera sadar akan bahaya virus ini dan semoga pandemi ini akan segera berakhir, sehingga kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Masih banyak mahasiswa yang belum mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pihak universitas. Hal ini menjadi salah satu yang menyita banyak perhatian karena memiliki dampak bagi mahasiswa lainnya. Ini dapat dikatakan
sebagai bentuk ketidaktaatan mahasiswa pada peraturan yang ada. Dalam Roma 13 ayat 1-2 dijelaskan bagaimana kita harus memandang posisi pemerintah sebagai orang yang telah dipilih Tuhan. Karena itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Ketaatan itu sangat penting, khususnya manusia diciptakan untuk hidup berkelompok. Ketaatan akan peraturan di sini juga merupakan ketaatan akan Allah, di mana pemerintah membuat peraturan tersebut kita ketahui adalah untuk kebaikan kita sendiri. Ketika satu orang tidak taat dalam aturan, maka akan berdampak pada semuanya. Ketaatan itu sangat penting, khususnya manusia yang diciptakan untuk hidup berkelompok. Dalam kes ini, ketaatan dari sekelompok mahasiswa yang tetap makan bersama tidak satu kamar, meskipun telah dilarang, akan berdampak bagi manusia lain. Oleh sebab itu, marilah kita menaati prokes yang ada, dimulai dari diri kita sendiri.